Hai guys, welcome to Sugarhook Tutorial. Video kali ini berisi tutorial yang lengkap dan detail cara membuat lebah yang lucu ini. Terutama untuk pemula, semua pertanyaanmu akan terjawab di video ini. Dan kalau masih ada yang belum terjawab, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Untuk project lebah ini, aku akan pakai DIY crochet kit Bee Amigurumi dari Sugarhook. Buat yang mau juga bisa langsung cek link di kolom deskripsi ya. Sekalian unboxing nih, isinya ada buku tutorial, mulai dari elemen bahan yang dibutuhkan, teknik dasar, dan pola patternnya. Dan kalau bingung bisa langsung scan QR code-nya untuk ngarah ke video ini. Ada dakron yang cukup dan mungkin lebih untuk lebah ini. Terus satu set benang dan hakpen 4 mm. Untuk benangnya sendiri ada benang warna kuning, benang warna hitam, terus benang warna putih. Ini untuk lebah yang ini ya, bukan yang pink. Semuanya dari bahan milk cotton, benang warna pink untuk pipinya, mata dan penahannya atau washernya, terus stitch marker dan jarum untuk menjahit. Nah, sebelum kita mulai merajut, thank you Scarlett buat varian terbarunya body scrub, shower scrub, dan body lotionnya. I was super excited when I received this package. Soalnya aku juga udah pakai Scarlett dari kayaknya setahun belakangan ini. Awalnya penasaran karena lihat iklannya di mana-mana kan. Nah, ini udah hampir habis. Ini juga udah habis tapi lagi dalam proses nyopot stikernya mau di reuse. Tapi masih bingung nyopotnya. Ini yang romansa dua-duanya and countless other bottles. Aku suka banget sama baunya, wangi tapi nggak yang bikin pusing gitu, nggak kayak minyak nyong-nyong. Udah jadi tempat hand sanitizer di rumah. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama ambil benang kuningnya, kita cari ujungnya dan bikin magic ring. Ini cara yang aku paling suka ya. Jadi diputar aja gini, terus masukin hakpennya, kurang lebih kayak gini, terus bikin satu chain. Nah, cara megangnya beda-beda, ada yang suka megangnya kayak pegang pensil, ada yang kayak aku begini, atau mungkin kayak pemain biola. Tangan kirinya juga bisa pegang kayak gini, dijepit atau kayak gini. Nah, dari magic ring ini kita buat 6 single crochet. Caranya kayak gini. Pertama masukin hakpennya, insert hook, terus tarik yarn over. Jadi ada 2 di hakpennya sekarang. Terus yarn over, pull through, tarik, ngelewatin 2 lubang itu. Tada, jadi deh 1 single crochet. Yuk sekali lagi. Insert, yarn over, yarn over. Jangan kebalik ya, jangan kayak gini. Nah, pull through. Nice, kita udah jadiin 2 single crochet. Kita bikin lagi sampai totalnya ada 6. 3, 4, 5, dan terakhir 6. Terus kita tarik kayak gini, ekor yang pendek, tapi nggak usah seret-seret, nanti susah masukin ke stitch pertamanya. Ini ekor yang kecil biarin aja di belakang gitu ya. Nah, kita masukin hooknya ke stitch yang paling pertama tadi. Terus bikin 2 single crochet di lubang yang sama.
atau disebut juga increase. Jadi nanti total stitch-nya bakalan ada 12 sesuai yang ada di kurung siku itu. Nih single crochet pertama, terus satu lagi di lubang yang sama. Dua. Nah, biar nggak lupa hitungan, di stitch pertamanya kita kasih stitch marker. Nanti di round-round berikutnya, tiap stitch pertama, kita selalu kasih stitch marker supaya nggak lupa. Terus kita bisa tarik untuk kencengin yang tadi. Oke, ke stitch kedua, kita bikin 2 single crochet juga. Yang terakhir, 2 single crochet di lubang yang sama. Dan kita udah selesai round kedua. Kalau yang tengah agak longgar, ditarik lagi aja ekornya. Nah, jadi nutup lagi kan lubangnya. Lanjut ke round yang kedua. Di round kedua ini kita akan buat 1 single crochet, terus di stitch berikutnya increase. Ini 1, jangan lupa ditandain. Terus di stitch berikutnya kita bikin increase, 2 single crochet di lubang yang sama. Sekali lagi di stitch berikutnya 1 single crochet, terus di stitch berikutnya 2 single crochet di lubang yang sama atau increase. Sampai sini udah paham kan cara buat single crochet? Lanjutin sampai round 2-nya selesai. Nah, ini udah selesai round keduanya, lanjut ke round ketiga. Di round ketiga ini 2 single crochet baru increase. 1. Terus jangan lupa ditandain. Aku kadang lupa. 2. Terus di stitch berikutnya increase. 1. Terus 2 single crochet di lubang yang sama. Nah, ini baru ingat masang stitch markernya. Satu single crochet. Di stitch berikutnya 1 lagi. Nah, di stitch berikutnya 2 single crochet di lubang yang sama atau increase. Semangat! Oke, round keempat juga udah selesai. Sekarang lanjut ke round kelima. Polanya 3 single crochet terus increase. 1, 2, 3. Nah, terus increase. Jadi 2 single crochet di lubang yang sama. Mantap. Lucu kan udah bisa bikin bulat. Nah, kadang-kadang kita bisa nemuin bundelan di antara benang-benang ini. Bisa jadi dari sambungan pabriknya. Ya udah, untuk mempraktekkan kita potong aja. Nah, teknik ini juga berguna kalau misalnya benangnya habis dan mau disambung dengan gulungan yang baru. Jadi tinggal dibikin bundelan aja. Maaf ya, ini agak nggak kelihatan. Nah, jadinya kayak gini, kayak bisa ditali mati gitu ya.
Kalau kepanjangan kita bisa rapiin, jadi digunting biar agak pendek, tapi jangan terlalu pendek. Terus diapain? Ya langsung kita rajut aja, ditabrak aja. Wih, deg-degan, bundelannya mendekat. Nah, kita posisikan supaya bundelannya itu ada di belakang. Kayak gitu, terus ya udah lanjutin aja. Nah, kalau misalnya sadar ternyata ada hitungan yang salah, langsung ditarik aja pakai tangan kiri. Nah, terus diulang. Oke, kita udah selesai round 5-nya. Kalau bentuknya agak kayak segi 6 gak apa-apa, it's okay. Lanjut ke round yang ke-6. Di sini 4 single crochet terus increase. 1, 2, jangan lupa pasang stitch marker. 3, 4, terus 2 single crochet di lubang berikutnya. Udah dapet kan polanya, jadi kayak nambah-nambah terus gitu. Lanjut ke round yang ke-7. Iya, betul. Sekarang 5 single crochet baru increase. 2, 3, 4, 5, terus increase. Oh my god guys, jadi juga ya. So proud of you guys. Oke, lanjut ke round yang ke-8. Ini round increase terakhir kita. Ada 6 single crochet, terus increase. 2, 3, 4, 5, 6, terus increase. Yap. Yay, akhirnya beres juga round ke-8, terus 4 round berikutnya muter-muter aja. Masing-masing 1 single crochet di setiap stitch. 4 round ya, dari round ke-9 sampai 12. Muter-muter. Jangan lupa untuk selalu pasang stitch markernya. Oke, sampai jumpa di akhir round ke-12 ya. Nah, di akhiran ke-12 udah jadi kayak gini ya, kayak setengah bola. Nah, terus ditarik aja agak panjang dan kita pindahin stitch markernya ke situ biar nggak lepas-lepas. Sekarang kita mulai bikin mukanya. Aku sih suka mulai dari mulut, terus nanti baru dipasin matanya dan terakhir pipinya. Pertama-tama ambil benang hitamnya, kurang lebih 20 cm. Terus kita masukkan ke jarumnya. Ya, langsung masuk karena besar. Gak kayak yang buat lomba 17-an. Terus kita tentuin tengahnya mau di mana. Nanti kita jahit dari kanan ke kirinya. Misalnya tengahnya di sini nih. Terus masukin dari bawah ke yang sebelah kanan. Ya, sisain dikit ekornya, terus ke sebelah kirinya mulutnya. Lepas. Oke. Nah, kalau kayak gini kan jadinya nggak rata gitu ya. Jadi kita masukin ke titik tengah yang kita pilih tadi. Terus kita tarik garisnya.
masuk lagi ke lubang yang sama. Nah, sekarang jadi bentuknya kayak agak V gitu ya. Kita tarik-tarik dikit, disesuaiin aja. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga. Kalau udah pas, kita bisa langsung tali mati. Double knot aja. Oke, simple. Terus digunting biar rapi, tapi jangan terlalu pendek. Kita pasang matanya, aku sih sukanya di antara round ke-5 dan 6. Tapi bisa dicoba-coba. Kalau misalnya kurang sesuai, coba digeser-geser dikit gitu mungkin. Disesuaiin aja kira-kira sukanya kayak gimana. Ya, I think this is okay for me. Oke, kalau udah fix, kita bisa pasang penahan matanya. Nah, dia bentuknya kayak mangkok gitu ya. Kita pasangnya hadap ke atas, kayak gini. Jangan kebalik. Tinggal ditekan aja. Oke. Nah, terus kita bisa matiin yang di tengah ini. Jadi, ditarik lagi biar agak kencang. Terus disimpul aja. Dah, tinggalin aja di dalam situ. Kalau mau rapi, dipotong juga boleh. Next, kita bikin pipinya. Sama kayak tadi, nggak usah panjang-panjang, mungkin 20 cm aja. Masukin ke jarumnya. Terus kita sulam dari bawah matanya ke samping kurang lebih 2 baris, 2 round. Ya, ekornya disisain dikit. Di sini kalian juga bebas berkreasi, dikira-kira aja sukanya kayak gimana. Mungkin mau pipi yang agak lebar, atau mau yang kecil aja, atau mau yang gembul. Kalau aku sukanya kayak gini, jadi 2 round, terus diulang aja, keluar masuk. Oke, udah pas. Terus dari belakang kita bisa tinggal tali mati lagi, double knot. Dan digunting, dirapikan. Nah, cukup simple kan? Tapi dulu waktu pertama kali aku belajar crochet, gak banyak tutorial yang ngejelasin sampai detail. Jadi kadang bisa bikin bingung gitu, padahal sebenarnya simple banget. Sekarang pipi yang satunya. Oke, lanjut lagi. Di round yang ke-13 ini kita ganti warna hitam. Jadi harus dibongkar dulu 1 stitch. Yang terakhir kita bongkar tuh. Awas jangan kelewatan. Nah, terus biasanya kalau kita bikin single crochet itu kan kayak gini, insert, terus yarn over sampai ada 2 loop di hakpennya, terus ditarik, keluar kan. Nah, tapi kalau mau ganti warna, kita langsung sambung pakai warna berikutnya. Nah, kayak gini. Nah, nariknya kita pakai warna baru. Oke, jadi nggak apa-apa kalau agak kendor, nanti bisa ditarik kok. Kita lanjutin dulu biar dia agak seret. Satu single crochet di setiap stitch. Nah, kayaknya dari sini udah lumayan kuat ya. Kita tarik yang awal tadi dan kita tali double knot sama yang kuning ini. Jangan dipotong ya kuningnya.
Nah, yang kuning kita biarin di belakang aja. Sekarang kita kerja pakai yang warna hitam. Sama kayak yang tadi, 1 single crochet di setiap stitch. Tapi saranku kalau mau kerja warna hitam, siang-siang aja atau di ruangan yang lampunya terang. Soalnya kadang suka nggak kelihatan gitu loh lubangnya di mana kalau warnanya hitam. Oke, lanjutin sampai 1 round dan hasilnya kayak gini. 1 round warna hitam. Kita selesain dulu round ke-13-nya ini. Nah, di sini aku lupa pasang stitch marker, tapi kalau mau tahu yang pertama yang mana, ya yang pertama kali warna hitam itu. Jadi ini stitch pertama di round ke-14. Jangan lupa dikasih stitch marker. Oke, terus kita lanjutin 2 round warna hitam lagi. Jadi total ada 3 round warna hitam. Oke, ini beberapa stitch terakhir. Single crochet. Nah, terus di single crochet yang terakhir, untuk ganti warna, kita sambung waktu posisinya ada 2 loop di hakpen ini ya. Nah, yang kuning tadi kita ambil dan langsung disambung aja. Yang hitamnya kita bisa taruh di belakang. Jadi gantian, tukeran posisi. Oke, jadi ini stitch terakhir kita di round ke-15. Terus bisa lanjut di round ke-16 pakai warna kuningnya. Nah, di belakang kayak gini, which is good. Jadi kita nggak usah double knot berkali-kali, bisa langsung disambung-sambung terus nanti ganti-gantian warnanya. Lanjut kita kerjain kuning 3 round. Nih kalau agak miring gini nggak apa-apa, emang sambungannya kayak gitu, makanya kita taruh di bawah. Boom, udah jadi 3 round warna kuning. Masih pakai teknik yang sama untuk ganti warna hitam lagi. Jadi di stitch terakhir kita nggak selesain single crochetnya, jadi waktu masih 2 loop ini tarik lagi yang hitam, kuningnya kita taruh di bawah. Ini bisa dipegang supaya agak kencang. Oke, itu stitch terakhir kita di round ke-18. Terus lanjut 3 round berikutnya pakai warna hitam. Jadi ganti-gantian gitu terus ya. Tada! 3 round warna hitam. Lanjut lagi 3 round warna kuning. At this point mungkin udah mulai agak bosan diulang-ulang. What am I doing with my life? Gak apa-apa guys, semangat. Oke, di akhir round ke-27 kalau misalnya hasil di bawahnya kayak gini gak apa-apa. It is good. Stitch terakhir sebelum kita selesai dengan warna hitamnya, kita bisa gunting di sini, sisain sedikit. Ini hitamnya udah nggak dipakai lagi. Nah, sisa ekor yang kecil ini kita tali mati sama warna kuningnya di double knot. Oke, last stitch. Dari round ke-27 kita lanjut ke round ke-28. Nah, dalamnya itu kayak gitu ya, nyambung-nyambung ganti-gantian warna kuning sama hitamnya. Mulai round ke-28 ini kita udah mulai mengerucut supaya nutup pantatnya. 6 single crochet, terus decrease. Ini 3, 4, 5, 6. Nah, terus gini caranya decrease. Jadi loop kita itu kan ada bentuknya kayak V gitu kan. Kita cuman ambil yang front loop, loop yang depan aja dari stitch yang ini
sama stitch tetangganya. Nah, sama-sama front loop, terus yarn over, pull through. Nah, kayak single crochet tapi masukinnya ke front loop dari 2 stitch. Jadi 2 stitch jadi 1, makanya namanya decrease. Agak nggak kelihatan karena warnanya hitam. Kita lanjutin 6 single crochet terus decrease lagi. Nah, kayak gini caranya. Ambil front loopnya yang depan, terus ambil lagi tetangganya. Jadi total ada 3 loop. Terus yarn over jadi 2 loop, terus tarik jadi 1 loop. Nanti di round berikutnya aku akan tunjukin lagi caranya decrease. Siapa tahu tadi karena warnanya hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, round ke-29, 5 single crochet terus decrease. 2, jangan lupa pasang stitch marker. 3, 4, 5. Nah, terus kayak gini decrease. Masukin ke front loop, loop yang di depan. Nah, ini kan kalau kita single crochet biasa 2 gini ya. Kalau decrease kita cuma masukin yang di front loopnya aja. Terus masukin lagi ke front loop tetangganya. Oke, that's how to decrease for you guys. Semangat, kalau susah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita udah hampir selesai kok. Nah, lanjut di round yang ke-30 ini 4 single crochet terus decrease. Jangan lupa pasang stitch marker. Nah, mungkin tadi udah ada yang notice ini kecakar kelinciku. Sedikit cerita, waktu pertama kali kena cakar tuh kayak gini, lukanya lumayan dalam sih karena itu kaki belakangnya gitu. Jadi waktu aku mau gendong, tapi aku berdirinya belum stabil gitu, jadi agak goyang-goyang, terus si kelincinya panik juga dan dia lompat, jadi kena cakar deh. Beberapa hari lukanya mulai nutup, aku rajin-rajin pakai body lotion. Nah, ini kondisi sekarang kurang lebih 3 mingguan setelah kena cakar itu. Udah lumayan pudar kan ya. Dan at this point kadang aku mikir, kok kayak nggak pengen hilang ya bekas lukanya, kayak kapan lagi ditato sama kelinci kesayangan natural. Yeah, I know guys, it's weird. So aku mau review sedikit tentang varian terbarunya Scarlett. First thing first, kalau terima produk bisa cek dari expiry date-nya, dan ada barcode-nya ini yang bisa di-scan buat ngeliat keasliannya. Ini tuh ya baunya kayak manis, kayak kopi susu gula aren. Teksturnya kurang lebih kayak gini. Semua produk Scarlett itu mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa membantu mencerahkan kulit. Ada butiran-butirannya kecil-kecil, jadi nggak yang kasar lebay gitu, kayak berasa kulitnya diamplas, enggak. Dan wanginya tuh manis, nggak kayak kopi yang artificial gitu. Bener-bener kayak kopi. Jadi kalau misalnya lagi mandi gitu ya, terus pakai langsung keluar mandinya tuh baunya kayak di cafe gitu. Next aku mau review shower scrubnya. Dan ini tuh lucu gitu ya, ada butiran beads-nya kecil-kecil. Ada yang warna merah, ada yang biru. Ini juga wanginya sama deh. Yang ini sedikit lebih manis. Yang ini ada kayak aroma segernya gitu, kayak kopi yang agak asam gitu. Nah, ini kalau dipakai tuh berbusa. Dan aku sukanya karena dia itu nggak kayak sabun cair yang terus jadi susah dibilas, tapi melembabkan juga setelahnya. Untuk yang shower scrub ini aku nggak pakai tiap hari sih, mungkin kayak seminggu 2-3 kali kalau pas lagi keramas atau pas habis olahraga, jadi biar terasa lebih bersih badannya. Dan untuk kedua produk ini itu bagus banget dipakai, terutama di daerah yang misalnya lebih gelap atau di daerah lipatan, misalnya di ketiak, di siku. Dan yang terakhir, my favorite part, yaitu body lotionnya, karena emang paling deket, tiap habis mandi dipakai. Sebelumnya aku selalu pilih yang freshy, karena
Baunya enak banget, fresh sesuai namanya, inspired by Jo Malone English Pear. Bener-bener bagus banget buat melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi kulitnya tuh nggak burik, terutama kan karena mau merajut ya. Kan agak insecure kalau misalnya tangannya burik gitu kan. Dia tuh emang kelihatan putih gitu ya, tapi gampang diratakan, terus nggak lengket, cepet juga meresap. Kalau yang varian Jolie ini inspired by YSL Black Opium. Wanginya lebih elegan daripada yang freshy. Dan aku suka. It might be my new favorite. Nah, waktu pertama kali aku cobain Scarlett itu tahun lalu, jiwa Medic Crazy-nya sempat tergelitik. Waktu lihat kandungan zatnya ada glutathione. Nah, jadi penasaran kan, itu bener-bener whitening agent yang safe for your skin or not. Ternyata glutathione itu adalah zat antioksidan yang udah diproduksi sama tubuh itu sendiri di hati. Tujuannya ya sebagai antioksidan, jadi menangkal radikal bebas. Nah, kalau aku cari tentang artikel atau scientific journal tentang bener nggak sih ini bisa buat whitening agent, itu hasilnya mixed. Tapi one thing for sure, yang pasti adalah dia itu aman banget. Jangankan diolesin di kulit ya, banyak juga yang obat mengandung glutathione itu diminum maupun disuntik. Jadi kalau kalian pernah dengar suntik putih, itu kandungan salah satunya adalah glutathione ini. Kalau kalian penasaran, coba aja. Maybe it works for you, cause it works for me. Yang pasti rajin-rajin dipakai supaya kulitnya lebih cantik. Oke, let's continue. Di round yang ke-31 ini 3 single crochet terus decrease. Udah lumayan kelihatan kan patternnya. Kalau yang tadi pas increase nambah-nambah dari 1 single crochet 2 single crochet, kalau sekarang ngurang terus. 1, 2, 3 decrease. Lanjut di round ke-32, 1, 2 single crochet, terus decrease. Nah, setelah round 32 ini kita tarik dikit, terus mulai kita isi dengan dakron. Ambil segumpal kecil, terus ditekan masuk. Ini kadang ikut ketekan juga, jadi tepinya agak dipegangin gitu. Terus dakronnya dimasukin. Nah, ambil lagi sebongkah kecil, terus pelan-pelan dimasukin. Sambil dilihat, kalau misalnya kurang bisa ditambahin dikit lagi. Pengennya sih enak dipegang, dipencet-pencet. Terus bentuknya bisa bikin lebahnya bulat, dan kalau dipencet nggak penyet, tapi nggak terlalu keras juga. Kalau udah, kita lanjut ke round ke-33. Udah hampir selesai guys. Nah, di round ini 1 single crochet terus decrease. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, karena pasti agak susah. Jangan lupa untuk tetap rapat-rapat ya stitchnya, biar gak bolong-bolong. Dan jangan lupa pasang stitch marker, jangan kayak aku. Nah, setelah round ini kalau kayaknya masih kurang nih isinya, bisa ditambahin dikit lagi. Oke, di round terakhir decrease 6 kali. Jadi semuanya decrease. Yang terakhir agak susah. Tapi bisa kok. Nah, akhirnya stitch terakhir. Dan udah jadi badan lembahnya. Sekarang kita potong dulu kurang lebih 20 cm.
Nah, yang kuning sama hitam masih sisa segini dari kit sugar hook. Mungkin bisa jadi lebah kecil lagi. Kita bikin satu chain, tarik, yep. Nah, dari ujung ini kita jahit. Caranya kayak gini. Itu kan ada 6 stitch. Kita ambil front loopnya, terus front loop berikutnya. Jadi kayak nguler gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Do you wanna see something cool? Tarik, tarik, tarik. Tada! Magic. Tiba-tiba ketutup lubangnya. Nah, kalau udah secure, kita pilih lubang di sekitar ekor itu, dimasukin aja, tusuk ke tempat lain. Nah, jadi kayak gini. Terus tusuk di sebelahnya, cari tempat lain. Ini bebas bisa di mana aja. Terakhir tusuk ke yang agak jauh. Kalau agak penyok bisa dibenerin lagi bentuknya. Ya, rapi kan, bagus kan. Dan potong ekornya. Tada! Nah, hasil jadi badannya kurang lebih kayak gini ya. You guys should be proud of yourselves. Next, kita bikin sayapnya. Mulai lagi pakai magic ring. Masih inget kan ya caranya? Diputer, dijilat, dicelupin. Ya, oke. Terus 6 single crochet. 2, 3, 4, 5, 6. Terus ditarik, tapi jangan kencang-kencang supaya nggak susah masukin ke stitch pertamanya. Nah, ada yang baru nih, namanya half double crochet. Bedanya sebelum kita masukin, kita yarn over dulu. Jadi udah ada 2 di hakpennya, baru dimasukin. Sisanya ini yarn over. Nah, terus ada 3. Baru kita yarn over, pull through semuanya. 3-3-nya. Ya, begitu. Dirapetin dulu. Terus kita half double crochet lagi di stitch yang sama. Increase half double crochet. Diputar dulu. Terus dimasukin yarn over, terus yarn over, pull through 3. Mantap. Kita increase half double crochet di semua 6 stitch itu tadi ya. Oke, di round ketiga ini kita 1 half double crochet, terus jangan lupa pasang stitch marker, terus increase half double crochet, jadi 2 half double crochet di stitch yang sama. Sekali lagi di stitch yang sama. Nah, oke. 1 half double crochet di stitch berikutnya. Terus 2 half double crochet di stitch berikutnya. Increase half double crochet.
Nah, setelah selesai round ketiga, di round keempat ini ada yang beda lagi, namanya double crochet. Caranya sama kayak half double crochet, kita yarn over dulu sebelum dimasukin. Terus sekarang ditarik jadi ada 3 loop. Nah, bedanya kalau half double crochet kan kita lewatin ketiga-tiganya. Kalau double crochet 2 dulu. Nah, sekarang jadi 2 loop, baru ditarik lagi. Jadi agak sedikit lebih panjang prosesnya. Nah, urutannya 2 double crochet, itu tadi udah 1 ya. Ini 1 lagi. Yarn over, pull through. Tarik dulu 2, terus baru 2 lagi. Makanya namanya double. Nah, terus di next stitch increase double crochet. Jadi 2 double crochet di stitch yang sama. Oke, ini adalah round ke-5 atau round terakhir dari wing yang ini. 3 double crochet, terus increase. 2, 3, 4, terus increase. Double crochet pertama, double crochet kedua di stitch yang sama. Jangan menyerah. Oke, stitch terakhir 2 double crochet di stitch yang sama, dan kita selesai membuat 1 sayap. Terakhir di slip stitch. Slip stitch caranya kayak gini, masukin, tarik kayak single crochet, tapi kita langsung tarik lagi loop yang itu masuk. Supaya lebih secure bisa ditambahin 1 chain, baru kita potong kurang lebih 20 cm, sisain ekor buat jahit ke badannya. Nah, sedikit pro tip, kalau kalian merasa kayak endingnya itu nggak lurus gitu, kita bisa bongkar stitch terakhir alias si increase double crochetnya. Ada 2 double crochet di stitch yang sama. Nah, kita ganti dengan half double crochet dan single crochet. Baru di slip stitch dan 1 chain, jadi lebih rata pangkalnya. Untuk mengakhiri, to fasten off, siapkan jarum, terus kita masukin di 2 stitch ini. Jadi bukan yang V ya, yang back loop sama belakangnya lagi, jadi biar lebih rapi aja. Nah, bisa rata kayak gini. Bikin 1 sayap lagi. Oke, ini bagian terakhir dari project lebah ini. We're almost there. Kita tentuin dulu tengahnya di mana. Kayaknya kurang lebih di sini ya. Pasang ekornya,
Terus cara jahitnya kayak gini. Nah, kita masukin ke lubang sebelahnya, terus ditempelin ke bagian belakang sayap ini. Jadi jahitnya kayak dari belakang ke depan. Terus ke lubang tetangganya miring ke belakang, jadi supaya nanti ke sayapnya itu dari belakang ke depan. Ikutin videonya baik-baik ya kalau bingung. Ini bisa ditarik-tarik dikit supaya agak rapet. Terus ke tetangganya miring ke belakang. Terus sayapnya dari belakang ke depan. Sekali lagi. Dan ini arahnya searah kalau misalnya kita crochet tadi ya. Dari kanan ke kiri gitu. Ngelanjutin aja. Nah, ini yang terakhir. Kita jahit ke tengah agak belakang. Jadi supaya sayapnya itu nggak terlalu berdiri ya. Aku lebih suka dia agak tinduran, nempel ke badan. Bisa agak dirapetin dikit terus. Nah, ini dijahitin ke bagian agak tengah gitu. Nah, jadi sayapnya agak lebih flat ke badannya, nempel. Ini agak dikira-kira aja ya, kurang lebih tengahnya di mana, mau nempel seberapa. Ini kayaknya udah oke. Nah, ekor yang di tengahnya tadi itu bisa berguna sekarang. Pertama kita turunin dulu, jadi supaya nggak terlalu ke tengah. Nah, terus kita double knot. Kayak gini, jangan dipotong dulu. Kita sembunyiin ekornya ke dalam badannya. Oke, udah jadi satu. Nah, jadinya kayak agak lebih nempel ke badannya. Nggak terlalu berdiri. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Nah, kita ulangin step yang sama buat sayap yang satunya. Nah, karena arah waktu ngerajut crochetnya itu dari kanan ke kiri, jadi sekarang kita mulainya dari belakang ke depan. Kalau tadi kan yang sana dari depan ke belakang. Sebenarnya nggak perlu sedetail ini, tapi menurutku ini adalah cara yang paling oke supaya bisa lebih rapi pangkal sayapnya. Tada, ini hasil jadi bee amiguruminya. Congrats guys, we did it. Ih, gemes banget. Thank you for watching this tutorial. Please like and subscribe kalau kamu belajar hal baru dari video ini. Dan kalau kamu berhasil membuat lebah dari tutorial Sugarhook ini, jangan lupa mention dan tag Instagram @sugarhook.id. Untuk yang mau beli kitnya, aku taruh link di description box ya. See you in the next video. Have a nice day.